Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia, kita pada pagi ini kita bahas bab terkait dengan masalah tawadhu, tidak sombong. Lawan tawadhu itu sombong. Sombong itu harus kita jauhi. Tawadhu itu harus kita ada pada diri kita. Nah, kalau kita sombong itu berarti kita itu mewarisi iblis. Mewarisi sifatnya iblis itu adalah sombong. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi dalam artian sujud bukan menyembah, adalah likram. Itu menghormat. Karena yang perlu disujudi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau istilah fasajadu ila iblis, dan mereka itu sujud kecuali iblis. Iblis termasuk yang bangkang, bahkan abah wastakbar. Abah itu bangkang, enggan, tidak mau. Wastakbar dan merasa sombong. Maka itulah orang yang ada rasa sombong di dalam dirinya itu tidak akan masuk surga. Nah, kata Rasulullah SAW menyatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Jadi seorang itu tidak akan masuk surga selama di dalam dirinya itu ada rasa sombong. Nah, apa sombong itu? Nah, akan kita bahas nanti. Jangan bahagia, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sudah mengingatkan kita bahwa Allah itu menciptakan kita itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Bangsa, berapa bangsa di dunia ini, dan berapa suku, apalagi suku. Indonesia saja ribuan suku. Dan ini ada di surat Al-Hujurat ya, ayat 13. Di mana Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Hai manusia, kata Allah, sungguhnya kami menciptakan kamu min dzakarin wa untha, laki-laki dan perempuan. Ini tidak disebutkan wariyah, tidak ada, dan wariyah tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu biasanya secara umum. Keumuman di dunia ini ada laki-laki, ada perempuan. Sama seperti haramnya babi itu kan disebutkan kebiasaannya orang itu makan daging babi. Bukan berarti yang diharamkan itu daging babi kemudian tulangnya boleh. Seperti di surat Al-Maidah itu kan disebutkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjir, daging babi. Ada daging babi berarti ya termasuk mencakup seluruhnya. Jadi itu yang diharamkan kan dagingnya, berarti ekornya boleh disop. Enggak boleh gitu karena yang disebut adalah cara umum. Sama dengan ini ya, kalau kita lihat di dunia ini ada yang istilahnya ada wariyah, tapi tidak disebutkan di sini. Karena keumumannya memang manusia itu ada laki-laki dan ada perempuan. Manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. Kami jadikan itu berbangsa-bangsa. Indonesia, Australia, berbangsa-bangsa. Wa qabaila dan bersuku-suku. Jawa, Batak, Madura, Sulawesi, suku Endaya, macam-macam bersuku-suku gitu. Itu manusia. Untuk apa sebenarnya itu? Hanya lita'arofu, supaya kita saling mengenal. Kita berbagai macam suku ini kan indah. Kita berbagai macam warna kulit ini juga menjadikan dunia itu indah. Coba kalau jadikan putih semua. Indonesia ini ya, hidungnya juga orang-orang Indonesia ini enggak mancung juga enggak pesek. Kalau orang-orang Turki ya hidungnya mancung-mancung dan putih-putih. Ya kan beda dengan Indonesia ini. Warna kulitnya aja enggak putih, enggak kuning, enggak hitam. Bermacam-macam dan kita saling mengenal budayanya. Di sini tidak disebutkan mengenal namanya.
Tapi di sini juga termasuk mengenal budayanya. Di samping kita juga mengenal sifatnya. Karena budaya satu dengan yang lain itu beda. Suku Dayak itu beda dengan suku Jawa. Ada bedanya, tapi juga ada kesamaannya. Makanya perbedaan itu termasuk salah satu keindahan. Kalau wajah kita dijadikan sama semua oleh Allah, keliru istri gitu. Ya, alhamdulillah, ini salah satu kebesaran Allah. Jadi ta'arufu supaya kita itu saling kenal mengenal budayanya. Kadang-kadang ada orang itu menunjukkan dengan tangan kiri itu sudah biasa. Tapi ada menunjukkan dengan tangan kiri itu rasanya kurang nyaman, kurang merasa dihormati. Ada yang di mana Pak alamannya? Oh di sana itu, oh kiri. Rasanya kita itu kan nggak enak. Tapi itu dianggap biasa. Saya itu pernah waktu di pondok di pesantren. Di pesantren itu kan berbagai macam dari suku. Saya itu nggak sengaja dan niat saya tidak merendahkan sama sekali teman saya itu. Saya megang kepalanya dia, marah dia. Karena memegang kepala itu termasuk merendahkan. Waduh, marah dia. Maaf saya nggak sengaja. Saya itu nggak tahu kalau itu kepala kan biasa-biasa aja kan. Malah kalau di dalam hadis itu imsak roksak, usap kepala. Tapi ada kalau dia pegang kepala itu budaya, nggak boleh marah, merendahkan. Nah itu harus kita kenal juga. Oh ternyata nggak bagus, jangan diulangi. Ini yang paling ta'arufu, saling kenal mengenal. Tapi Allah Subhanahu wa taala sedang melanjutkan di sini, ingat ya. Bukan suku Dayak, bukan suku Jawa, bukan suku Bugis, bukan suku lain sebagainya. Tapi yang paling mulia dari semua berbeda bangsa, berbeda suku itu adalah kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kamu yang berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku itu adalah hanya takwa. Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kemuliaan dianggap Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Allah ukurannya itu menurut Allah ya, kemuliaan menurut Allah adalah ketakwaan kita. Itulah sehingga Allah sering berfirman yang sering disampaikan oleh Khatib, fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat An-Najm, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu merasa dirimu sok bersih, jangan sok merasa suci. Apalagi dia kadang, siapa saya? Ada orang, kamu kata siapa saya? Masya Allah, dirinya sendiri sampai tidak tahu gitu ya. Siapa saya? Itu jangan kita sombong. Kita itu biasa. Karena ukuran yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kemuliaannya takwa. Maka Allah menyatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa, maka janganlah kalian mengatakan diri kalian itu suci. Wah, aku sudah sedikit dosa, sholat terus dosa itu habis ya. Belum tentu. Maka justru omonganmu itu bisa menjadikan dirimu itu kotor. Yang paling rajin jamaah di sini saya kok. Yang lain terlambat terus. Nah, jangan gitu. Nah, ini namanya sok bersih, sok suci. Siapa dulu saya? Apalagi kalau dipuji kemudian bangga. Siapa dulu saya? Siapa? Tapi beda dengan orang tua yang saking sayangnya dengan anaknya siapa ini? Nah itu beda. Kita kan sering begitu ya. Nah, anaknya siapa? Saking senangnya dengan anaknya siapa ini, gitu ya. Sampai anaknya sendiri nggak tahu. Itu bukan berarti nggak tahu, gitu kan? Tapi itu karena sayang. Fala tuzakku anfusakum. Nah, jadi kamu merasa diri sok bersih. Wa alam banittaqa, dialah Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang itu biasa-biasa saja, tapi takwanya luar biasa. Kalau doa kepada Allah langsung diijabahi. Tapi ada orang itu kayaknya apa ya? Sombong ya, Masya Allah. Ini kita berhindar dari sifat sombong.
Maka kita berusaha, yang punya ilmu jangan sombong dengan ilmunya. Itu kecil, itu jangan. Itu aja kecil, itu sudah nggak bagus ya. Yang punya harta jangan sombong dengan hartanya, yang punya jabatan jangan sombong dengan jabatannya, yang banyak anak jangan sombong dengan banyak anaknya. Semua itu adalah karunia Allah yang perlu kita syukuri, kemudian kita lakukan dengan mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bahagia. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Rasulullah dekat ya, yang sering kalau kita melihat baca hadisnya itu sering an Abi Hurairah. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menyatakan, mana qasad shadaqatun min malin. Yang pertama, jadi harta itu enggak akan berkurang. Ini sudah sering sampaikan kalau disedekahkan. Harta itu enggak kurang kalau kita belanjakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah kemarin saya sampaikan ya pada 2 minggu yang lalu. Jadi kalau kita lihat harta yang disedekahkan itu enggak akan habis-habis. Misalkan ya kurban aja lah, yang baru kurban itu ya. Binatangnya saja, binatang kurban itu setiap tahun dipotong dan masih ada terus setiap tahun. Yang dikorbankan banyak kan sapi, kambing, unta. Sapi itu setiap tahun itu dipotong berapa juta sapi. Tapi setiap tahun orang cari sapi untuk kurban itu enggak pernah kehabisan. Kambing itu setiap tahun dipotong itu berapa ekor kambing, berapa juta kambing. Tapi setiap tahun itu orang itu enggak pernah merasa susah kalau untuk kurban cari kambing. Ada saja. Tapi yang binatang-binatang enggak dikurbankan seperti harimau. Harimau itu enggak pernah dikurbankan. Memang enggak boleh. Tapi kok harimau kok enggak banyak gitu ngumpul gitu, enggak. Gajah, ya, gajah kan punah, lama-lama juga punah. Tapi kalau untuk Allah itu terus ada. Sama juga dengan harta. Kalau hadis Nabi menyatakan begini, mana qasad shadaqatun min malin. Harta itu enggak akan berkurang kalau disedekahkan. Dan enggak ada ceritanya orang sedekah kemudian bangkrut, itu enggak ada. Nah, yang kedua kata Rasulullah SAW, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Dan tidaklah ada seorang yang suka mengampuni saudaranya, memaafkan saudaranya, kecuali Allah akan memberikan izzan, kemuliaan. Suka memberikan maaf. Ya, maka disebutkan di Quran wal kaliminal ghaidha wal afina anin nas. Memberi maaf kepada manusia. Ini tidak lain kecuali Allah akan memberikan kemuliaan bagi orang itu. Maka sebagai seorang Islam enggak ada istilah tidak ada maaf bagimu. Seumur hidup enggak tak saya maafkan. Itu enggak ada. Seumur hidup enggak saya maafkan, Masya Allah. Bahkan ini saudaranya sendiri, saudara kandung sendiri ada begitu itu. Mungkin gara-gara rebutan warisan. Kemudian wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'allahu. Tidaklah ada seorang yang biasa tawadhu, tidak sombong, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang itu. Kita enggak usah sombong. Allah sendiri yang angkat derajatnya. Jadi jangan sok merasa diri kita itu suci, jangan sok merasa diri kita bersih, karena hanya Allah yang tahu. Ini jangan bahagia yang bisa disampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.